Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa pengaruh besarnya arus primer koil terhadap tegangan tinggi. Sebenarnya sudah dibahas secara tidak langsung tadi, ada efek besarnya arus primer koil terhadap tegangan sekunder koil. Yang sudah dibahas tadi adalah efek dari arus primer koil yang kecil terhadap kuat lemahnya medan magnet. Ya, dengan logika sederhana sebenarnya sudah bisa kita duga bahwa besarnya arus primer koil itu akan mempengaruhi tegangan sekunder koil. Jelas arus primer koil itu sangat berpengaruh terhadap tegangan sekunder karena arus primer koil akan mempengaruhi kuat lemahnya medan magnet yang terbentuk pada koil. Ya, koil ini bekerja berdasarkan kemagnetan. Sehingga jika arus primer koil besar atau kecil, jelas akan berpengaruh terhadap kuat lemahnya medan magnet pada koil. Nah, sekarang kuat lemahnya medan magnet pada koil jelas akan mempengaruhi tegangan induksi pada kumparan sekunder. Ya, jadi pada komponen listrik yang menggunakan prinsip transformator atau terjadinya tegangan induksi karena adanya medan magnet, kuat lemahnya medan magnet pasti sangat mempengaruhi tegangan induksi yang dihasilkan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan sementara bahwa arus primer koil sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tegangan pada kumparan sekunder koil. Benarkah? Ya, kita coba buktikan dengan analisis. Pada saat kontak pemutus atau platina tertutup, ya, arus yang mengalir ke kumparan primer koil itu terjadi secara berangsur-angsur, ya, secara eksponensial. Nah, sekarang kita lihat, jika sudut duelnya kecil, maka arus yang mengalir ke kumparan primer koil pasti lebih singkat dibandingkan dengan jika sudut duelnya ideal. Oke, jadi perubahan besarnya arus primer akibat perubahan waktu, ya. Jadi sudut duel ini ada kaitannya dengan waktu mengalirnya arus primer. Kalau sudut duelnya kecil, waktunya sangat singkat. Kalau sudut duelnya besar, waktunya lebih lama arus mengalir pada kumparan primer koil. Nah, jadi perubahan besarnya arus primer akibat perubahan waktu dinyatakan dengan persamaan berikut. IP sama dengan V0 dibagi R dikali 1 min E pangkat minus RT per LP ampere. Nah, jadi IP adalah arus yang mengalir pada kumparan primer koil. V0 adalah tegangan sumber atau tegangan baterai. Kemudian R adalah tahanan rangkaian primer. Kemudian T adalah lamanya arus mengalir ke kumparan primer koil atau lamanya platina menutup. LP adalah induktansi rangkaian primer. Nah, jadi perubahan besarnya arus primer akibat perubahan waktu, ya, bisa karena kecepatan mesin atau perubahan sudut duel dinyatakan dengan persamaan ini. Nah, ini kita lihat sudut duel ideal. Maka arus primer koil yang dapat mengalir juga ideal sebesar 4 ampere. Jadi arus yang mengalir
pada suatu kumparan primer besarnya 4 ampere. Karena tahanan rangkaian primer sebesar 3 ohm dan sumber tegangan atau baterai adalah 12 volt. Jadi arus yang bisa dicapai adalah 4 ampere. Nah, dari besarnya arus sebesar 4 ampere yang mengalir ke kumparan primer koil, maka besarnya energi magnetik yang disimpan dalam suatu induktansi atau kumparan L yang membawa arus sebesar I dinyatakan dengan persamaan ES max sama dengan setengah LI kuadrat joule. Jadi besarnya energi yang disalurkan sama dengan setengah dari nilai induktansi kumparan tersebut dikalikan dengan arus kuadrat yang mengalir pada rangkaian tersebut. Jika platina terbuka, arus akan terputus sehingga arus primer koil menjadi 0 dan akan terjadi tegangan tinggi pada kumparan sekunder. Ya, ini sudah dibahas pada cara kerja sistem pengapian pada video sebelumnya. Jadi tidak akan dibahas lagi kenapa pada saat platina terbuka tegangan tinggi terjadi pada kumparan sekunder. Ya, silahkan disimak pada video sebelumnya. Harga puncak tegangan pada kumparan sekunder ini adalah tegangan maksimum yang kita sebut dengan available voltage atau VA. Energi maksimum yang dapat ditransfer ke rangkaian sekunder dinyatakan dengan rumus ES max sama dengan setengah CS VA kuadrat. Ya, atau kalau kita ambil VA-nya saja, ya, tegangan puncaknya, maka VA kuadrat sama dengan 2ES max dibagi CS. Ya. Atau kita bisa dapatkan VA dengan mengeluarkan kuadratnya, VA sama dengan 2ES max dibagi CS, pangkat setengah. Nah, jadi VA ini adalah available voltage atau harga tegangan puncak yang diperoleh ya pada rangkaian sekunder. Itu sama dengan 2 kali energi yang dapat ditransfer ke kumparan sekunder dibagi dengan kapasitansi dari rangkaian sekunder. Nah, jadi dari persamaan ini kita bisa menghitung tegangan yang terjadi pada kumparan sekunder, ya bisa kita peroleh dengan mengalihkan 2ES max dibagi CS pangkat setengah. Sekarang kita perhatikan lagi persamaan yang tadi, ya, persamaan 4. Jadi pada penjelasan sebelumnya kita memiliki persamaan 4, yaitu ES max sama dengan setengah LI kuadrat. Ya. Kemudian jika energi yang tersimpan di dalam rangkaian primer koil adalah EP sama dengan setengah LP IP kuadrat, ya. Jadi kalau di sini energi pada kumparan sekunder, ya, yang ditransfer ke kumparan sekunder. Nah, jika energi yang tersimpan dalam rangkaian primer ini adalah energi yang ada pada kumparan primer sama dengan setengah induktansi kumparan primer dikalikan arus pada kumparan primer kuadrat ditransfer ke rangkaian sekunder, ya. Dan dari persamaan 6 yang sebelumnya kita bahas, kita memiliki
VA sama dengan 2E S max dibagi CS pangkat setengah. Nah, maka kita memperoleh available voltage atau tegangan maksimal yang dapat terjadi pada kumparan sekunder. Kita bisa substitusikan ya dari persamaan ini. Kemudian dari persamaan ini kita masukkan, maka kita peroleh VA sama dengan 2 kali setengah LP/IP kuadrat per CS pangkat setengah. 2 dikali setengah ini 1, kemudian IP kuadrat pangkat setengah berarti bisa kita keluarkan. Ya, sehingga persamaan menjadi VA sama dengan IP kali LP per CS pangkat setengah. Nah, jadi dengan persamaan 6 VA sama dengan 2ES max per CS pangkat setengah, atau persamaan 7 VA sama dengan IP kali LP per CS pangkat setengah, kita dapat menentukan besarnya tegangan yang terjadi pada kumparan sekunder.